Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Cakrawala episode 3. Kali ini saya kedatangan kolega saya dari Teknik Nuklir UGM, yaitu Bro Kuum. Ya, terima kasih. Terima kasih Bung Eka atas Iya. kesempatannya. Terima kasih juga sudah bersedia datang di Cakrawala episode 3. Siap. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih sebenarnya kuliah Teknik Nuklir itu, bersama dengan salah satu mahasiswa dari Teknik Nuklir UGM. Oke, sudah siap ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya kumpulkan ini dari teman-teman yang ada di rumah juga. Jadi beberapa pertanyaan terkait dengan permasalahan di teknik nuklir. Sebenarnya teknik nuklir itu apa sih sebenarnya? Kita akan kupas lebih jauh bersama dengan Bro Kuum. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai teknik nuklir. Jadi dari Bro Kuum, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Siap. Jadi beberapa pertanyaan mengenai bagaimana sih dengan teknik nuklir itu apa sih sebenarnya gitu. Oke. Jadi pertanyaan pertama datang dari seseorang. Ceritakan secara singkat tentang jurusan teknik nuklir. Oke, jadi jurusan teknik nuklir sama seperti namanya. Jadi kami akan mempelajari bagaimana nuklir itu digunakan untuk membantu kehidupan manusia. Contohnya energi nuklir sebagai pembangkit listrik dan juga material nuklir sebagai bisa digunakan sebagai sumber radiasi yang digunakan untuk X-ray, untuk ronsen di rumah sakit seperti itu. Ternyata X-Technology itu pakai nuklir juga ya? Iya, pakai material. Oh, saya juga baru tahu ini. Ternyata situ nuklir itu banyak manfaatnya juga banyak ya. banget sih. Dan kalau kuliah di teknik nuklir itu sangat menantang, sangat challenging. Kenapa? Karena dosen-dosen di sana semuanya sangat tua, dalam artian dosen mudanya sedikit gitu, karena iya. ilmu ini sangat sangat komprehensif gitu. Jadi tidak semua orang bisa memahami ilmu ini. Namun kalau ada kemauan pasti bisa. Pasti bisa, seperti dengan Bro Kuum yang Iya, saat ini ya. seperti saya. Sudah berapa tahun ini di teknik nuklir UGM? Saya sekarang masuk ke semester 7 sih. Wow, Sudah udah 4 tahun sudah berpengalaman lah Iya. di bidang pernukliran. Ya. bisa dibilang seperti itu sih. Oke, itu sudah menjawab pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, apa yang membuat Bro Kuum ini memilih jurusan teknik nuklir? Kan kalau pas SMA kan pasti orang-orang kayak, ya aku pengen akuntansi, aku pengen manajemen, tapi kok ini tiba-tiba teknik nuklir gitu? Apakah emang dari SMA udah mengetahui tentang nuklir misalnya? Pertama, saya sebenarnya sangat kepincut untuk masuk jurusan yang berkaitan dengan energi. Pertama saya ingin masuk ke Fakultas Perminyakan, teknik tambang perminyakan. Namun setelah saya menggali info lebih lanjut, saya menemukan satu jurusan baru yang saya lihat di internet, yaitu jurusan teknik nuklir. Gitu. Iya, dan itu satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di UGM yang menyediakan tingkat pendidikan sarjana teknik nuklir. Tapi kalau untuk D3-nya atau diplomanya ada sekolah khususnya gitu. Tapi yang saya inginkan adalah tingkat pendidikan sarjana teknik nuklir, dan itu satu-satunya cuma ada di UGM. Iya. Nah, karena saya melihat informasi itu, saya jadi istilahnya kayak lebih banyak menggali informasi lagi. Setelah saya lihat di berbagai blog, mungkin ada orang yang sempat menuliskan beberapa ceritanya masuk masuk di jurusan teknik nuklir, dan juga melihat keketatannya, habis itu melihat daya saing, melihat materi apa saja yang dipelajari di sana. Saya malah semakin yakin bahwa teknik nuklir ini harus pilihan yang tepat bagi saya sebagai seseorang yang mencintai sesuatu yang anti mainstream. Wah, luar biasa sekali memang ini. Itu dari latar belakang kenapa dari Bro Kuum ini memilih teknik nuklir bukan teknik-teknik yang lain. Iya. Mantap. Lalu yang pertanyaan ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan nuklir sebenarnya berbahaya nggak sih Bro Kuum? Ya, berbahaya. Sangat berbahaya ya? Sangat berbahaya. Api pun sebenarnya berbahaya. Anda kalau misalnya ngidupin kompor, ya juga sih. Apinya kena tangan Anda itu berbahaya. Terbakar kan? ya? Semuanya itu. Pembangkit listrik tenaga batu bara itu juga berbahaya. Nuklir itu berbahaya. Namun yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana cara menanggulangi itu, bagaimana cara mencegah itu, bagaimana cara meningkatkan keselamatan, keamanan, dan juga istilahnya keamanan tingkat tinggi lah untuk reaktor nuklir ini, untuk energi nuklir ini, untuk memproduksi
energi listrik dari material nuklir. Oh, jadi intinya kita harus bersahabat nih Iya, jadi bersahabat dengan nuklir nih. yes. Wah, ini sebenarnya nuklir itu berbahaya. Hmm. Namun di sini kami mempelajari bagaimana cara membuat nuklir itu tidak Tidak berbahaya. berbahaya. Wah, mantap. Iya. Saya juga jadi pengen masuk teknik nuklir ini. Wah, kalau masuk boleh aja. Tapi sebenarnya sudah telat karena saya juga sudah tua. Ada yang selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya ada banyak rumor yang beredar nih, Bro. Ya. Katanya seorang lulusan teknik nuklir harus nikah muda. Karena harus cepat-cepat punya anak biar nggak keburu mandul katanya ini. Oh. Itu apakah benar itu, Bro? Kalau bisa saya kasih info ya, kalau di jurusan teknik nuklir itu memang benar kami bersentuhan langsung, kami berinteraksi langsung dengan material nuklir. Aku sendiri berinteraksi dengan pelet uranium. Kalau misalnya Pelet teman-teman uranium itu apa? Bisa dijelaskan mungkin sama teman? nanti akan saya jelaskan. Oh, nanti dijelaskan. Ya. Oke. Saya juga berinteraksi dengan sumber radioaktif yang ya kalau misalnya teman-teman pernah dengar CS137 yang kemarin sempat heboh di bulan Januari, ada beritanya yang di Batan itu katanya tanahnya memancarkan CS137. Nah, itu saya pernah memegangnya. Megang itu ya? Iya. Namun saya tidak merasakan istilahnya apa ya? Namun itu dosen bilang itu aman. Itu tidak menciptakan efek stokastik, tidak menciptakan efek yang berkepanjangan. Karena apa? Karena memang untuk tingkat pendidikan, untuk tingkat sarjana memang didesain material nuklir itu memiliki tingkat radioaktif yang rendah. Yang rendah banget. Yang nggak sampai maksudnya bisa mencederai, bisa memberikan efek jangka panjang itu enggak sama sekali. Kecuali kalau misalnya Anda sengaja menelannya. Itu beda cerita. Kalau misalnya di luar ini ya itu enggak apa-apa. Tapi kalau udah ditelan masuk ke dalam tubuh bahaya Iya, juga ya, Bro. Bahaya juga sih. Sama juga kayak api, kalau kita telannya bahaya juga kan. Oke, Bro, untuk pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan mendasar. Apa sih itu energi nuklir? Ini kan tadi tentang teknik nuklir secara umum. Sekarang apa sih itu energi nuklirnya? Energi nuklir merupakan suatu bentuk energi yang diciptakan dari reaksi nuklir, atau kalau di jurusanku bilang reaksi fisi nuklir. Fisi nuklir. Oh, ya, reaksi fisi itu artinya pembelahan. Jadi inti atom, wah saya ngomongin saintifik banget ya. Oh jadi, iya, nggak apa-apa. Ini informasi juga nih. Jadi teman-teman di rumah tahu kan atom itu ada elektron, proton, neutron, inti atom kayak gitu. Nah, jadi di energi nuklir ini tercipta dari reaksi pembelahan inti atom. Jadi inti atomnya dibelah dan menghasilkan energi seperti itu. Energinya berupa apa? Energi panas. Di energi panas. Ya, berupa energi panas. Nanti kalau di PLTN itu energi panas yang dihasilkan itu ditransfer melalui air. Lalu airnya akan memanas dan berubah jadi uap, dan uapnya memutar turbin dan menghasilkan listrik seperti itu. Jadi itu sistem tadi. Ya, jadi sistemnya tuh ya hampir sama dengan energi yang lainnya yang kayak menciptakan api kayak gitu. Tapi ini penciptaan panasnya, penciptaan apinya itu dari reaksi fisi, reaksi pembelahan Itu ya. Oh iya. Lalu selanjutnya ini, Bro, sebenarnya tadi kan menyinggung masalah PLTN ya. PLTN itu sudah dibangun di beberapa negara aja sih untuk PLTN ini. Terus di Indonesia ini kenapa belum ada PLTN ini sendiri? Kalau untuk PLTN di seluruh dunia itu sangat banyak kuantitasnya, terutama di Eropa dan juga USA itu sangat merupakan negara-negara yang sangat maju lah, yang sangat komprehensif pembangunan PLTN-nya, karena mereka di sana semuanya sudah sadar mengenai keuntungan, mengenai kelebihan dari energi nuklir itu sendiri. Tapi kalau di Indonesia mungkin sebenarnya kalau aku boleh cerita, di Indonesia itu sudah ada 3 reaktor nuklir. Reaktor nuklir? Ya, 3 reaktor. Yang pertama di Jogja di sini. Namanya reaktor Kartini. Yang kedua di Serpong namanya reaktor Siwambesi. Yang ketiga itu di Bandung. Reaktornya di Bandung. Di situ 3 berarti ada. Ya, namun ketiga reaktor ini tidak bisa menghasilkan listrik. Kenapa? Karena apa? Karena ya cuma sebatas untuk riset doang. Oh, berarti belum bisa dikomersilkan kayak gitu. Nah, kalau misalnya mengenai pembangunan PLTN di Indonesia, sebenarnya pemerintah itu sudah mengkaji dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2013, tahun 2015 itu sudah mengkaji
suatu tempat di Jawa, yaitu di Jepara. Di Jepara itu dinilai kondisinya sudah sangat cocok dibangun PLTN. Karena apa? Satu, karena dia dekat dengan kawasan industri. Yang kedua, di Jepara itu sudah daerahnya sangat minim menerima gempa. Artinya kayak kejadian gempa di sana itu sedikit frekuensinya gitu. Walaupun sebenarnya yang seperti yang kita tahu, Jawa itu kan dialiri oleh lempeng tektonik vulkanis gitulah. Namun di Jepara itu dia menerima impact yang rendah. Itu sudah dikaji dari segi geologisnya juga. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah tempat itu sudah siap. Namun sekarang yang masih kendala adalah masalah teknologi, SDM dan juga perizinan atau birokrasi. Sebenarnya emang di Indonesia berarti sudah dikaji dan sudah dikaji. Tempatnya sudah siap sebenarnya. Itu tadi faktor-faktor tadi belum siap. Iya, dan juga kalau untuk perihal reaktornya sendiri sudah dibangun juga beberapa prototip. Sudah dibangun dari berbagai jenis yang berbeda juga gitu, maksudnya dari berbagai bentuk bahan bakar yang digunakan atau jenis bahan bakar yang digunakan juga sudah dikaji semuanya. Namun yang masih kurang itu tadi teknologinya, SDM-nya, dan birokrasinya. Ya, kita doakan aja semoga PLTN nanti bisa terrealisasi di Indonesia ya. Amin. Tapi untuk PLTN sendiri itu berbahaya nggak sih, bro? Seperti kejadian di Chernobyl dan Fukushima itu, apakah mungkin ada kemungkinannya terjadi di Indonesia kalau misalnya kita buat PLTN di sini gitu? Ya, kalau bahaya sih seperti yang aku bilang di awal tuh bahaya. PLTN itu sebenarnya berbahaya kalau misalnya kita tidak mengendalikannya, kalau misalnya kita tidak mengontrolnya. Kalau bisa aku ceritakan, sebenarnya PLTN dengan bom atom itu konstruksinya sama ya maksudnya. Namun yang membedakan adalah PLTN ini dia ada suatu instrumen namanya batang kendali. Batang kendali itu yang mengendalikan reaksi fisi yang ada di reaktor tersebut. Kalau bom atom dia kan tidak perlu dikendalikan, biarkan aja dia meledak. Jadi itu tadi, dan juga menurut dokumen yang pernah aku baca, yang aku dapat dari dosenku, tingkat resiko kecelakaan PLTN itu sangatlah rendah bila dibandingkan dengan kecelakaan pesawat, bila dibandingkan dengan kecelakaan di PLTU atau berbahan bakar coal atau batu bara, dan juga lebih rendah ketimbang ledakan gas LPG. Karena risikonya, karena sebenarnya frekuensi PLTN untuk mengalami kecelakaan itu sebenarnya sangatlah rendah. Kenapa yang di Chernobyl itu bisa terjadi itu karena faktor manusia sebenarnya di Chernobyl karena dia ingin menciptakan suatu eksperimen yang meniadakan batang kendali itu. Jadi batang kendalinya dicabut ya, artinya yaudah jadinya meledak gitu. Lalu yang di Fukushima itu karena itu tadi karena tsunami yang dia menyebabkan gagalnya sistem keselamatannya gitu. Berarti bocor gitu ya. Dan dari kecelakaan itu kami semua yang berhubungan dengan jurusan nuklir, ya baik teknisi nuklir baik scientific nuklir, itu semuanya sudah mengkaji bagaimana nanti kalau misalnya ada tsunami, bagaimana cara penanganan keselamatannya gitu. Kita kaji mengenai resiko-resikonya yang akan terjadi PLTN juga ya. Lalu untuk PLTN sendiri ini apa sih keunggulan dari penggunaan energi lainnya? Ya, kalau PLTN itu sebenarnya ramah lingkungan. Ramah lingkungan karena pada saat, kalau misalnya teman-teman melihat foto reaktor nuklir itu kan ada kayak tower, ada kayak tower itu isi asap-asap putih. Asap putih itu sebenarnya cuma uap air biasa. Cuma uap, tidak ada karbon, tidak ada karbon dioksida, monoksida, zat asam itu nggak ada sama sekali. Jadi itu benar-benar bersih, benar-benar cuma H2O. Itu cuma uap air. Dan juga energi nuklir itu mungkin teman-teman juga pernah mendengarkan suatu perbandingan atau comparisons, misalnya kayak satu pelet uranium itu sama dengan beratus-ratus kilogram batu bara. Nah itu sebenarnya benar apa adanya itu. Berarti lebih efisien ya, lebih efisien. Oke Bro Kum, pertanyaan selanjutnya ini ya.
Ini ada yang bertanya, apa itu radiasi dan mengapa menjadi momok yang menakutkan dalam mempelajari energi nuklir ini? Oke, sebenarnya radiasi itu adalah suatu pancaran gelombang ya. Suatu pancaran seperti misalnya matahari. Ini kan radiasi matahari memancarkan gelombang matahari seperti itu, memancarkan foton. Nah, dan sebenarnya apa yang menjadi momok utamanya itu adalah radiasi itu apabila kita berlama-lama di dalam suatu tempat yang memiliki tingkat radiasi yang tinggi, itu bisa merusak sel-sel tubuh kita, bisa merusak DNA kita kayak gitu. Itu yang sebenarnya momok yang menakutkan dalam mempelajari dalam berkuliah di teknik nuklir kayak gitu. Dan ya itu tadi, radiasi itu sebenarnya efeknya radiasi nuklir ya, radiasi radioaktif itu memiliki dampak yang sangat besar, memiliki impact yang sangat besar terhadap tubuh kita apabila kita tidak menjaga diri kita, apabila kita tidak memperhatikan keselamatan kayak gitu, apabila kita tidak memerhatikan keamanan sekitar. Jadi emang setiap di kuliah nuklir menggunakan khususnya berarti apa, baju-baju khusus ya, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau baju khusus enggak sih, enggak ada, cuma jas lab doang, jas lab kayak anak-anak farmasi, anak-anak FK kayak gitu doang. Dan juga mungkin ditambah masker agar partikel-partikel yang berasal dari material radioaktif itu tidak terhirup, tidak masuk dalam tubuh lah ya. Dan juga kalau misalnya teman-teman semua takut dengan yang namanya radiasi, ya artinya teman-teman nggak usah berjemur di matahari, nggak usah berjemur di bawah sinar matahari. Sebenarnya radiasi juga ya, ini itu ya. sebenarnya sinar radiasi kosmik gitu. Jadi emang sebenarnya ya itu tadi, kalau radiasinya tinggi ya bisa membahayakan. Sesuatu yang berlebihan bisa membahayakan. Minum yang berlebihan pun bisa bikin kembung. Benar juga itu. Wah, itu menjadi informasi bagus untuk teman-teman kita di rumah, bahwa emang kita sudah berhadapan dengan radiasi juga sebenarnya setiap hari. Lalu selanjutnya Bro Om, ini mengapa sih yang tadi itu ya katanya satu pelet uranium itu bisa setara dengan beratus-ratus kilogram batu bara? Kok bisa itu? Jadi reaksi fisi itu merupakan reaksi pembelahan inti atom yang disebabkan oleh tertembaknya inti atom oleh neutron. Namanya ada partikel neutron. Ya, partikel neutron yang tidak memiliki muatan. Nah, setiap reaksi pembelahan satu inti atom itu menghasilkan energi sebesar 200 mega elektron volt. Itu sekitar 200 dikali 1,6 kali 10 pangkat negatif 9 mega volt. Ya, jadi itu kalau dikonversi ke joule ada di slide berikut ini. Nah, jadi itu terlihat kecil, namun itu baru satu partikel, baru satu atom. Sedangkan kalau misalnya di satu pelet uranium bisa ada berjuta-juta, bisa berratusan juta, berpuluhan juta partikel inti atom yang ada di sana kayak itu. Karena juga uranium itu memiliki kerapatan yang tinggi, sehingga ya itu bisa di dalam pelet itu bisa ada banyak inti atomnya, inti atom uranium kayak itu. Kalau misalnya angka tadi dikali dengan jutaan, itu kan hasilnya sangat besar kayak itu. Jadi emang lebih efisien ya penggunaan lebih efisien, dan juga lebih banyak energi yang bisa dihasilkan dari kuantitas yang kecil. Benar. Jadi seperti itu untuk satu pelet uranium itu ternyata setara dengan beratus-ratus kilogram batu bara. Wah, sangat efisien sekali emang energi ini. Lalu selanjutnya, apakah jika bahan bakar sudah menjadi limbah, apakah bisa digunakan kembali? Wah, sangat bisa. Atau hanya menumpuk begitu saja? Sangat bisa. Jadi misalnya aku kasih penjelasan sedikit. Ada secara garis besar itu ada dua tipe reaktor. Yang pertama reaktor thermal sama reaktor cepat namanya. Reaktor thermal itu dia menggunakan uranium yang memiliki pengkayaan yang sangat tinggi. Artinya kayak artinya dia menggunakan bahan bakar yang pengolahannya lebih lama, lebih berulang-ulang, karena dia memerlukan di dalam uranium itu ada uranium 238 namanya, dan uranium 235. Nah, yang untuk reaktor thermal itu memerlukan uranium 235, yang dimana uranium 235 ini harus diperkaya, alias harus terus diolah seperti itu. Diambil intisarinya gitu, dengan berbagai macam pengolahan. Dan itu kan prosesnya sangat lama. Sangat banyak menghabiskan kos, tapi
menghasilkan energi yang sangat sangat tinggi. ya. Karena namanya juga thermal kayak gitu. Nah, Ya, habis itu limbah dari reaktor limbahnya. thermal adalah uranium dengan kadar U235 yang rendah. Jadi yang mendominasi adalah U238. Kalau reaktor uranium U238 itu dia tidak cocok dimasukkan ke reaktor thermal. Karena neutron yang digunakan itu berbeda tingkat energinya. Kalau energi thermal itu dia neutron yang digunakan adalah neutron thermal. Tapi kalau yang di reaktor cepat, neutron yang digunakan adalah tingkat energi cepat kayak gitu. Nah, Berarti intinya itu limbahnya juga bisa ditransfer ke reaktor cepat. cepatnya itu. Ya, jadi kayak bisa dua kali, misalnya ini uranium diolah masuk ke reaktor thermal, udah jadi limbah, dimasukin ke reaktor cepat. Ya, bisa gitu. itu diolah. Ya, bisa diolah, dan setelah dari reaktor cepat ini baru bisa dibilang benar-benar limbah kayak gitu. Baru tidak bisa diapa-apain lagi. Ya. Tapi kalau limbah yang udah nggak bisa diapa-apain lagi ini berbahaya nggak sih? Bagaimana? Karena sudah digunakan secara 2 kali ini, tingkat radiotoksitasnya, tingkat radioaktifnya itu lebih rendah ketimbang limbah-limbah yang cuma sekali pakai itu. Ya, dan sebenarnya limbah dari reaktor cepat ini bisa digunakan lagi untuk misalnya karena uranium itu memiliki kepadatan yang tinggi, itu bisa digunakan sebagai armor pada tank gitu sebenarnya. Itu bisa juga. Berarti limbah yang udah misalnya belum nggak bisa kepakai itu masih bisa digunakan juga. Masih bisa. Ada beberapa negara yang menggunakannya, tapi tidak semua. Oh iya, berarti sangat bermanfaat sekali juga. Bahkan limbah pun bermanfaat ini nuklir ya. Iya. Baik, terima kasih tadi dari Bro Kuum sudah membagikan sedikit mengenai bagaimana kuliah teknik nuklir maupun apa itu teknik nuklir. Jadi memang sebenarnya energi nuklir ini sangat bermanfaat sebenarnya kalau kita bisa mengolahnya dengan bijak dan juga dengan baik. Dan bahkan limbahnya pun bisa sangat berguna ya Bro Kuum ya. Sangat berguna. Jadi buat teman-teman di rumah yang merasa bahwa teknik nuklir itu hanya masalah ledakan, berbahaya, dangerous dan tidak bermanfaat, itu salah besar, karena di sini sudah Bro Kuum tadi berbicara bahwa memang energi nuklir sangat-sangat bermanfaat. Seperti itu ya Bro Kuum. Ya, betul sekali konklusinya. Mungkin ada sedikit pesan buat teman-teman di rumah, mungkin dari calon mahasiswa yang ingin kuliah mungkin tahun ini. Bagi teman-teman yang tertarik untuk masuk teknik nuklir, aku tidak akan menunggu kalian karena aku berencana lulus cepat. Lalu pokoknya teman-teman semua jangan patah semangat, jangan ragu akan keinginan kalian, jangan termakan stigma-stigma negatif, karena kalian adalah calon saintis. Kalian harus menemukan bukti-bukti yang saintis juga, seperti itu. Wah, luar biasa sekali itu pesannya dari Bro Kuum. Diingat untuk teman-teman yang di rumah, khususnya untuk yang ingin menjadi mahasiswa. Dan kita sebelum kita akhiri Cakrawala ini sendiri ada tagline-nya. Ini Bro Kuum. Apa sih Jadi tagline-nya? Cakrawala, pencarian tanpa batas. Oke. Sudah bisa Kuum? Bisa. Oke, kita coba bareng-bareng ya. Ya. Cakrawala, pencarian tanpa batas.